bagus. Kalau menyampaikan data, sampaikan saja data dengan sumber-sumbernya, kan begitu. Lalu kemudian kalau tidak setuju kepada pendapat para pihak, sampaikan saja ketidaksetujuannya itu dengan argumentasi sebaliknya, dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, dan dengan menghargai semua pihak. Meskipun misalkan ada muhibin, para habaib tidak setuju dengan Kiai Imad misalkan. Ya ketidaksetujuannya itu dalam aspek apanya, jelaskan saja gitu kan. Dengan menggunakan argumentasi-argumentasi tanpa harus misalkan, mohon maaf, menyudutkan secara pribadi, menyebut nama dengan tanpa hormat misalkan, itu kan cara-cara yang menurut saya, yang tidak beradab, ya kan. Mau debat sehebat apapun, asal itu argumentatif, akademis, itu sebenarnya tidak akan ada masalah. Yang masalah itu adalah kemudian Apalagi Wafi ini. Kita sudah tahu bagaimana track record si Wafi ini. Sudah jelas bahwa selama ini ketika dia menanggapi tesisnya Kiai Imad, yang dia tanggapi itu apa? Personalnya, bukan tesisnya, bukan apa itu pernyataan Kiai Imad, bukan mengenai data-data Kiai Imad yang disampaikan tentang nasab Ba'lawi ini, bukan, tapi lebih kepada dia memframing, menanggapi personalnya, menanggapi orangnya. Nah, misalkan Kiai Imad itu Al-Kaburi, Kiai Imad itu orangnya itu keturunan nasabnya aja tidak jelas. Ini kan sudah tidak di luar jalur pembahasan. Kalau kita ingin menanggapi masalah perdebatan masalah nasab, yang kamu kritik, yang kamu tolak itu yang bagian mana? Data-data Kiai Imad seharusnya kan gitu, langsung kepada pokok persoalannya. Seperti Habib Hanif Al-Atas, kita sudah tahu terkait bagaimana dia menanggapi ini. Dia juga tidak jauh beda dengan si Wafi ini ya. Yang ada adalah framing, memutarbalikkan fakta, membuat fitnah-fitnahan. Nah, kalau yang biasa dia tampakkan ketika dia menanggapi sebuah diskusi semacam itu, yang dia bisa hanya semacam itu, yang dia bisa hanya semacam membuat framing fitnahan. Ya nanti kalau dia berada di sebuah diskusi, di sebuah seminar yang dihadiri oleh para profesor doktor dari dalam negeri dan luar negeri, ya pasti dia akan ditertawakan. Inilah yang menjadi ketakutan mereka. Kenapa kemudian mereka ini berusaha keras bagaimana seminar itu tidak jadi? Karena diskusi ini tidak akan terjadi sebuah kesepakatan. Bagaimana mungkin mau terjadi kesepakatan wong mereka itu menolak? Sudah tahu, sebenarnya saya yakin mereka itu sudah tahu kalau nasabnya itu rungkat, tidak sambung, karena mereka tidak punya. Tapi mereka tetap tidak mau. Tidak mau karena mereka sudah kadung menikmati berbagai privilege, berbagai keuntungan-keuntungan dari mereka dianggap sebagai cucunya Nabi. Nah, dan ini tetap tidak akan selesai walaupun sudah diperdebatkan. Cuma pengaruhnya bedanya ketika ini dibuat diskusi, diselenggarakan di sebuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nurmas, Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Ya, pada kesempatan di pagi yang cerah ceria ini, yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang salah satu penyebab kenapa diskusi di UIN itu kemudian dibatalkan. Nah, kenapa dari pihak Robitoh itu sampai ketakutan tidak mau berdiskusi, padahal awalnya kita sudah tahu bahwa dari pihak Robitoh itu siap memberikan utusan, yaitu kalau tidak salah Habib Hanif Al-Atas sama Habib siapa itu saya lupa ya, Habib Alwi mungkin. Nah, di antara salah satu penyebab utama itu adalah format dari debat itu ya. Format debat itu tentu kita sudah tahu bersama bahwa dalam format diskusi atau format debat
yang tentu secara umum apalagi ini memang yang berdebat itu adalah para akademisi, orang-orang terpelajar, orang-orang yang memang mengandalkan rasionalitas, orang-orang yang memang mengandalkan pemikiran-pemikiran yang rasional, yang tentu bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, itulah format debat yang diantaranya adalah yang membuat dari Pak Alawi ini itu kemudian merasa ketakutan yang luar biasa ya. Untuk lebih jelasnya mengenai format debat tersebut, mari kita simak saja pernyataan dari seorang yang menjadi calon moderator pada acara diskusi di seminar UIN, yaitu ya kita dengarkan saja apa yang disampaikan oleh calon moderator itu. Ya, nanti kita bahas. Nah, ini tentu saja karena saya nanti dimintai tolong oleh Pak Arif untuk menjadi moderator. Tentu saja saya sebenarnya sedang terus berpikir bagaimana agar diskusi ini berjalan dengan baik, dengan smooth, tetap dalam situasi akademis, dalam nuansa akademis, tidak emosional. Ini saya kira yang menjadi pikiran saya sekarang. Karena itu, maka saya tentu sangat berharap kepada Kiai Imad sebagai narasumber maupun kepada nanti ada yang dari dari Kiai Farihin maupun dari Profesor Sumanto atau dari pihak Robito. Saya sangat berharap bahwa diskusi ini menurut panitia ini perlu saya tegaskan Pak Yusuf ya, Mas Yusuf, diskusi ini formatnya bukan debat. Itu garis bawahnya itu. Oke, bukan debat. Jadi temanya kita itu adalah seminar. Seminar itu tentu formatnya berbeda dengan debat. Artinya ini boleh jadi siaran ini adalah malah menjadi anti klimaks dari berbagai kompor-kompor di berbagai media sosial itu kan. Saya pernah membaca misalkan undangan yang mengatasnamakan Kiai Imad itu kan ada posternya itu. Ayo kalau berani datang ke UIN Wali Songo. Yang pihak sana juga ada misalkan dari kubu Robito juga begitu. Ini orang kok ngapain mau seminar kok jadi tantangan kayak begini gitu kan. Nah, saya perlu menyampaikan bahwa satu catatannya bahwa forum besok itu tanggal 10 itu adalah namanya forum seminar. Apa itu maknanya seminar itu? Seminar itu ya forumnya adalah nanti semua narasumber akan menyampaikan ide dan gagasannya sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka punyai tentang data, ya kan? Yang kemudian audien itu memahami masing-masing narasumber dengan baik, lalu kemudian akan ada feedback dari para audien kepada para narasumber untuk melakukan klarifikasi yang mungkin belum jelas. Karena itu, saya di sini nanti akan di sini biasanya sebentar saya potong. Biasanya di sini nih yang krusial ini, Pak Doktor. Ketika ada feedback krusial. Lanjut, ya. Bagaimana Anda nanti mengantisipasi? Ya, karena itu saya akan memberi arah ya terhadap seminar itu bahwa satu catatannya. Dalam seminar itu meskipun ada dialog, maka ini di Universitas Islam. Maka tentu kita harus menjaga apa yang disebut dengan adabul hiwar. Ya, tata krama, etika orang berdiskusi itu bagaimana? Satu tentu saja semuanya yang disampaikan itu harus kalau menyampaikan data sampaikan saja data dengan sumber-sumbernya. Kan begitu. Lalu kemudian kalau tidak setuju kepada pendapat para pihak, sampaikan saja ketidaksetujuannya itu dengan argumentasi sebaliknya, dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, dan dengan menghargai semua pihak. Di sini pentingnya orang memiliki apa yang disebut dengan respect, ya kan. Meskipun misalkan ada Muhyiddin
para habaib tidak setuju dengan Kiai Imad misalkan, ya ketidaksetujuannya itu dalam aspek apanya, jelaskan saja gitu kan, dengan menggunakan argumentasi-argumentasi tanpa harus misalkan, mohon maaf, menyudutkan secara pribadi, menyebut nama dengan tanpa hormat misalkan, itu kan cara-cara yang menurut saya yang tidak beradab, ya kan. Jadi para pihak ini kan orang-orang pinter semua, ya kan, orang yang diundang dan dipercaya sebagai narasumber itu kan berarti mereka ini sudah dipercaya oleh perwakilan dari katakan masing-masing pihak yang kontra ini. Perlu saya sampaikan, saya bertanya kepada ketua panitia, apa namanya, penanggung jawab Pak Prof. Arief Junaidi, itu kalau Pak Farihin itu atas nama siapa gitu kan. Ini kan juga banyak orang bertanya, loh, masa Kiai Imad kok tidak apa namanya, disejajarkan dengan apa namanya, tokoh yang sedang viral, misalkan Gus Rumel. Saya Iya. pastikan panitia sudah mengundang Gus Rumel, lalu Gus Rumel tidak bisa, lalu beliau merekomendasikan nama Mas Kiai Farihin. Artinya ini saya pastikan kepada para audien bahwa panitia itu sudah melakukan istilah orang apa namanya, berupaya untuk menyeimbangkan forum ini. Itu sudah diupayakan, ya kan, sudah diupayakan melalui berbagai cara. Kepada Robitoh bahkan ada dokumentasi apa namanya YouTube-nya, panitia sudah datang ke kantor Robitoh ke Jakarta juga untuk mengutus perwakilan datang pada diskusi ini. Jadi menurut saya, wahai Robitoh maupun wahai para pendukung Kiai Imad, ya kan, maupun orang-orang yang hanya berminat saja terhadap wacana ini, datanglah ke sini bersama-sama dengan niatan yang baik, yaitu kita untuk mencari pencerahan bersama-sama. Nah, prinsipnya, Mas Yusuf, saya sebagai moderator tentu saya akan berikhtiar untuk senetral mungkin, ya, senetral mungkin dalam pengertian meskipun saya mungkin memiliki kecenderungan pribadi, maka saya akan bertindak senetral mungkin agar semua pihak merasa nyaman untuk bisa menyampaikan ide-idenya. Nah, ini apa namanya, tentu saya harapkan bahwa semua pihak yang mau datang ke diskusi ini jangan kemudian membawa bayangan bahwa oh ini nanti mesti rame ini, geger ini. Nggak akan geger, ya kan. Saya pastikan kalau semua menggunakan nalar akademis dengan baik, apa yang mau digegerin? Ini justru saya melihat diskusi ini digelar oleh UIN Wali Songo juga dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa berbeda pendapat itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau beda pendapatan boleh geger. Tapi kalau berbeda pendapat, ya kan, biasa-biasa saja, ya kan. Yang mau debat sehebat apapun, asal itu argumentatif, akademis, itu sebenarnya tidak akan ada masalah. Yang masalah itu adalah kemudian kalau wacana yang kontra itu kemudian apa namanya ditunggangi oleh apa pikiran-pikiran yang lain, kepentingan-kepentingan yang lain, itu yang sangat berbahaya. Coba kalau kita dulu belajar di semester 1 di IAIN itu tentang sejarah apa namanya Islam, perpecahan umat Islam, perbedaan pikiran sejak mulai meninggalnya Sayyidina Ali, lalu muncul Syiah, muncul Khawarij, muncul kelompok-kelompok itu kan sebenarnya kelompok pemikiran. Bisa geger itu karena apa? Karena ada ditunggangi kepentingan politik sehingga terjadi peperangan. Lah kalau ini misalkan Kiai Imad menyampaikan tesis. Kalau saya sih sebenarnya Kiai Imad itu tidak menyampaikan tesis, tapi antitesis. Yang disampaikan Kiai Imad itu adalah antitesis terhadap apa yang sudah dipahami lama oleh masyarakat dan diakui sebagai kebenaran, muncul antitesis terhadap realitas itu. Lah, antitesis ini tentu mengagetkan semua orang kan. Lah, kagetnya semua orang ini jangan sampai seperti orang bangun tidur kaget lalu dia kemudian
melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak sadar. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa sehebat apapun perbedaan itu harus dalam konteks akademik. Ya, saya kok Oke, sebenarnya kalau ditanya mau formatnya bagaimana, ya seminar itu seperti seperti format biasanya itu saja, ya kan. iya, Jadi ini tidak akan, saya katakan tidak akan seseru apa namanya ILC forum ya, debat. Ini namanya, ini coba ILC ya. panjenengan para para pengunjung ini melihat tema diskusinya kan menarik. Migrasi agama dan peran sosial keagamaan klan Ba'alawi di Indonesia. Ini tentu banyak aspek yang bisa dibahas, ya. Persoalan nasab ini hanya sebagian daripada tema besar itu. Tapi mungkin karena kondisi Oke. ini, wacana ini sudah lama bergaung di medsos, saya kira memang nanti saya menduga orang fokusnya pada soal Nasab ya. antitesisnya Kiai Imad itu tadi. Padahal sebenarnya tema ini sangat luas sekali. Bagaimana Iya, menjelaskan iya, iya. proses migrasi orang-orang Hadromi ke Nusantara misalkan. Saya sudah sedikit banyak mulai atau sudah lama sebenarnya membaca buku, misalkan saya punya buku misalkan Politik Islam Hindia Belanda yang diterbitkan LP3S ya, yang ditulis oleh Akib Suminto. Lalu ada Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara yang itu terjemahan bukunya Van den Berg yang diterbitkan oleh INIS tahun 89. Karena saya juga pernah pengalaman meneliti tentang Arab kelompok Habib ini. Saya pernah tinggal di kampung yang namanya Kecamatan Empang, di mana Empang itu di Jawa Barat, Bogor. di Bogor. Betul, Ya. betul, betul. Itu Bogor. Saya pernah nginep di situ hampir 10 hari untuk meneliti tentang tradisi perkawinan masyarakat Arab, ya, baik itu Arab yang notabene Habib maupun yang disebut sebagai masyayikh atau kelompok-kelompok al-irsyad. Itu memang perdebatannya luar biasa. Tapi saya tidak akan cerita dulu tentang itu. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Dari format diskusi semacam ini tentu kita sudah bisa membayangkan ya, kita sudah bisa membayangkan bahwa pendapat yang bisa diterima atau pernyataan yang bisa diterima tentu dari mereka yang bisa menunjukkan data-data, bisa menunjukkan manuskrip-manuskrip atau penguat-penguat yang tentu bisa diterima dengan logika akal waras manusia. Nah, dari sinilah tentu dari pihak Ba'alawi ya, dari pihak Ba'alawi inilah yang sangat mereka takutkan. Kenapa? Kenapa mereka sangat ketakutan dengan hal ini? Karena jelas kita sudah bisa melihat bahwa track record mereka ketika menanggapi berbagai menanggapi tesnya Kiai Imad, menanggapi pernyataan Kiai Imad, yang ada kita sudah tahu selama ini tanggapan-tanggapan mereka itu kalau tidak framing, fitnahan, ya caci maki. Jadi mereka selama ini itu belum bisa menunjukkan data-data yang kuat ya. Ya kita sudah bisa melihat seperti Wafi ya, apalagi Wafi ini. Kita sudah tahu bagaimana track record si Wafi ini. Sudah jelas bahwa selama ini ketika dia menanggapi tesisnya Kiai Imad, yang dia tanggapi itu apa? Personalnya, bukan tesisnya, bukan apa itu pernyataan Kiai Imad, bukan mengenai data-data Kiai Imad yang disampaikan tentang nasab Ba'alawi ini, bukan, tapi lebih kepada dia memframing, menanggapi personalnya, menanggapi orangnya. Ini kan sangat tidak sportif sekali kalau orang mau diskusi berdebat kok tiba-tiba kok malah mengurusi orangnya. Misalkan Kiai Imad itu Al-Kaburi, Kiai Imad itu orangnya itu keturunan nasabnya aja tidak jelas. Ini kan sudah tidak di luar jalur pembahasan. Kalau kita ingin menanggapi masalah perdebatan masalah nasab, yang kamu kritik, yang kamu tolak itu yang bagian mana? Data-data Kiai Imad seharusnya kan gitu, langsung kepada pokok persoalannya. Misalkan Kiai Imad itu memang membutuhkan kitab sezaman. Kalau memang Anda tidak ada ya sudah.
kami belum bisa menemukan, tidak usah memframing, tidak usah membuat fitnah, tidak usah kemudian mencemooh personalnya. Dari situ sudah jelas bahwa calon moderator tadi sudah mengatakan bahwa tentunya kami akan mengeliminir sebuah ungkapan-ungkapan yang sifatnya menyerang pribadi seseorang. Dan di situ jelas misalkan Wafi ditempatkan di situ, jelas tidak masuk, tidak ada data. Wong selama ini yang dia tampilkan itu adalah sebuah framing mengurusi orang, mengurusi pribadi Kiai Imad. Nah, kalau orang ingin menguji kata-kata orang, perkataan pendapat orang itu sahih atau tidak, itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, itu memang berdasarkan data yang valid atau tidak, ya tentu harus dia bisa menunjukkan, oh data ini palsu yang disampaikan Kiai Imad, saya berdasar ini. Harusnya begitu. Ngapain ngurusi Kiai Imad kayak begini, Kiai Imad itu orang Wahabi, Kiai Imad itu berarti orang ini. Lah, urusannya apa? Nah, inilah yang termasuk dilakukan dari tentunya seperti Habib Hanif Alatas. Kita sudah tahu terkait bagaimana dia menanggapi ini. Dia juga tidak jauh beda dengan si Wafi ini, ya. Yang ada adalah framing, memutarbalikkan fakta, membuat fitnah-fitnahan. Nah, kalau yang biasa dia tampakkan ketika dia menanggapi sebuah diskusi semacam itu, yang dia bisa hanya semacam itu, yang dia bisa hanya semacam membuat framing fitnahan. Ya nanti kalau dia berada di sebuah diskusi, di sebuah seminar yang dihadiri oleh para profesor doktor dari dalam negeri dan luar negeri, ya pasti dia akan ditertawakan. Inilah yang menjadi ketakutan mereka. Kenapa? Kemudian mereka ini berusaha keras bagaimana seminar itu tidak jadi, dibatalkan. Itu karena apa? Ketakutan mereka. Karena apa? Mereka memang tidak punya data. Dan ini sekaligus menunjukkan bukti mereka tidak berani diajak diskusi seminar tentang masalah nasab ini. Jelas itu sudah menunjukkan memang mereka tidak punya data yang kuat. Sudah, itu aja kesimpulannya. Dan itu sudah menjadi bukti, ya. Sebenarnya pendapat nasab ini sebenarnya sudah selesai karena memang mereka sudah terbukti. Adapun ini masih berlanjut, ya memang ini sudah menyangkut masalah di keyakinan para muhibinnya, ya. Tergantung para muhibinnya ini nanti semakin lama dia masih percaya kepada siapa. Itu. Sebenarnya perdebatan ini setelah melihat fakta-fakta semacam ini, kita sebenarnya jauh-jauh hari ya sudah biasa mendengar bagaimana pendapat-pendapat Kiai Imad, bagaimana data-data yang disampaikan Kiai Imad memang sudah tidak terbantahkan dan itu sudah jelas sekali, ya. Dan itu saya kira tidak perlu diulang-ulang. Ya nanti misalkan ya terjadi perdebatan, diskusi, itu hanya nanti cuma akan memperlihatkan kepada khalayak umum, khalayak rame yang lebih jelas mempertontonkan siapa sebenarnya mereka, bagaimana data mereka. Itu hanya lebih memperjelas, menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya dari Ba'alawi ini sebenarnya kalau memang diadakan diskusi. Karena diskusi ini tidak akan terjadi sebuah kesepakatan. Bagaimana mungkin mau terjadi kesepakatan wong mereka itu menolak. Sudah tahu, sebenarnya saya yakin mereka itu sudah tahu kalau nasabnya itu rungkat, tidak sambung, karena mereka tidak punya. Tapi mereka tetap tidak mau. Tidak mau karena mereka sudah kadung menikmati berbagai privilege, berbagai keuntungan-keuntungan dari mereka dianggap sebagai cucunya Nabi. Nah, dan ini tetap tidak akan selesai walaupun sudah diperdebatkan. Cuma pengaruhnya bedanya ketika ini dibuat diskusi, diselenggarakan di sebuah universitas tempat umum yang ini akan dipertontonkan lebih banyak orang akan menyimak, lebih banyak orang yang tahu. Efeknya akan sangat besar sekali. Jadi efeknya adalah semakin banyak orang yang paham tentang nasab Ba'alawi, semakin banyak orang yang mempercayai datanya Kiai Imad, tesnya Kiai Imad. Di situ aja. Bedanya di situ aja. Kalaupun masalah terjadi kesepakatan, tidak akan terjadi kesepakatan.
Karena ini bukan penghakiman, dan Kiai Imad sendiri sudah menyatakan bahwa dalam sebuah diskusi semacam ini itu tidak ada yang saling menghakimi, tidak. Kalau penghakimi yaitu di pengadilan agama, misalkan nasabah alawi ini sah atau tidak, dan itu memang tidak perlu karena ini ranahnya adalah masuk ranah keyakinan masing seseorang. Nanti tinggal pendapatnya siapa yang lebih kuat, yang lebih bisa diterima. Inilah yang penting ketika diskusi itu diadakan di sebuah forum resmi, tempat resmi, terselenggara resmi. Jadi bedanya cuma di situ saja ya. Nah, itulah salah satu yang membuat dari Ba'alawi itu ketakutan luar biasa. Kenapa mereka sampai berusaha keras untuk tidak terjadi adanya seminar semacam ini? Karena itu akan melucuti mereka, akan mempermalukan mereka, betul-betul akan membongkar kedok mereka yang sebenarnya dengan fakta-fakta yang ditampilkan oleh Kiai Imad. Kalau mungkin selama ini mereka menframing, membuat fitnahan ketika mereka tidak berhadapan di hadapan profesor, doktor, ya mereka bisa saja bebas. Tapi ketika mereka sudah dihadapkan para profesor, doktor, orang-orang akademis yang betul-betul menggunakan rasionalitas, yang betul-betul yang bisa diterima itu adalah yang punya data, yang punya fakta-fakta, yang bisa dipertanggungjawabkan, maka mereka tidak akan. Jadi sudah jelas kenapa mereka bisa berkuar-kuar, ya kuar-kuarannya itu isinya framing. Ya, saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.